Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur kalau hari ini Tuhan masih mengizinkan kita untuk kita boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari sebelumnya kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kalau hari ini Tuhan masih memberikan kami kehidupan, bahkan kerinduan untuk kami boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami rindu Tuhan boleh menolong kami, memampukan kami untuk kami boleh dapat mengerti akan melakukan firman yang akan kami baca dan renungkan hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara, tema renungan Gema hari ini adalah tidak membenci, yang terambil dari Yesaya 34. Kita akan membaca ayatnya yang pertama. Mendekatlah hai bangsa-bangsa, dengarlah dan perhatikanlah hai suku-suku bangsa. Baiklah bumi serta segala isinya mendengar, dunia dan segala yang tumbuh di atasnya. Sebab Tuhan murka atas segala bangsa dan geram terhadap segenap tentara mereka. Mereka dikhususkannya untuk ditumpas dan mereka diserahkannya untuk dibantai. Orang-orangnya yang mati terbunuh akan dilemparkan dan dari bangkai-bangkai mereka akan keluar bau busuk. Gunung-gunung dibanjiri darah mereka. Segenap tentara langit akan hancur dan langit akan digulung seperti gulungan kitab. Segala tentara mereka akan gugur seperti daun yang layu dari pokok anggur dan seperti buah pohon ara yang mengering. Ayat kelima, sebab pedangku yang di langit sudah mabuk darah. Lihat, ia turun menghakimi Edom, bangsa yang khususan untuk ditumpas. Saudara, sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk mengasihi semua orang, termasuk musuh-musuh dan orang yang menganiaya kita. Seperti yang dikatakan dalam Matius 5 ayat 44. Namun aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Saudara, apakah ini perkara yang mudah untuk dilakukan? Sama sekali tidak. Perintah ini sangat sulit untuk kita lakukan. Terlebih bagi kita yang mengalami perlakuan yang sangat buruk dari orang lain. Saudara, orang Israel juga diberikan perintah yang sama. Mereka tidak boleh membenci orang Edom, meskipun orang Edom berkelakuan jahat dan seringkali menyerang Israel. Tuhan berfirman dalam Ulangan 23 ayatnya yang ke-7a. Janganlah kamu menganggap orang Edom menjijikkan, sebab dia saudaramu. Saudara, perintah Allah kepada orang Israel harus mereka taati. Dan melalui perintah untuk tidak membenci orang lain, Allah menyampaikan pesan bahwa penghakiman adalah miliknya semata. Sistem peradilan di dunia dibuat untuk menjaga ketertiban masyarakat. Orang-orang yang melakukan kejahatan harus diganjar dengan hukuman yang setimpal. Namun di dunia ini, kejahatan bisa luput dari sistem peradilan. Misalnya orang yang memfitnah orang lain, orang yang diam-diam berupaya menjatuhkan orang lain, orang yang berbohong dan menipu orang lain untuk memanipulasi, orang yang sombong dan merendahkan sesama, orang yang berkata-kata kasar kepada orang lain dan sebagainya. Bagaimanakah sikap kita ketika kita bertemu dengan orang-orang yang seperti ini? Apakah kita membalasnya dan membenci mereka? Saudara, dalam bacaan Alkitab kita hari ini, Nabi Yesaya menubuatkan kemarahan Allah yang akan menimpa bangsa-bangsa termasuk Edom. Kita melihat di dalam ayatnya yang ke-5 sampai 17. Dan sebagai bangsa yang membenci dan menyerang umat Israel, Edom akan dihancurkan oleh Allah. Saudara, Allah yang Maha Tahu dan Maha Adil memiliki cara dan waktu yang tepat untuk menyatakan penghukumannya yang adil kepada siapa saja. Edom yang tidak takut akan Allah, sesuai dengan firman Tuhan, tidak pernah dapat mengalahkan Israel. Kita dapat melihat di zaman Daud, mereka dikalahkan dalam 2 Samuel 8 ayat 14. Meskipun Edom sempat memberontak di zaman Yoram, di dalam 2 Raja-Raja 8 ayat 20 sampai 22 kita dapat melihat mereka dikalahkan oleh Asyur. Dan di zaman Makabe, mereka dikalahkan oleh orang Yahudi dan dipaksa untuk memeluk agama Yahudi. Dan di zaman Perjanjian Baru,
kita melihat keturunan Edom masih ada, yaitu Raja Herodes yang melakukan perbuatan keji dengan membunuh anak-anak berusia di bawah 2 tahun setelah merasa diperdaya oleh orang-orang Majus. Namun selain keturunan Herodes, tidak ada lagi catatan mengenai keturunan Edom pada masa perjanjian baru. Allah menyatakan murkanya kepada Edom menurut waktu dan caranya yang adil. Saudara, ketika kita hidup dan kita ada di tengah-tengah dunia ini, itu berarti kita hidup berdampingan dengan orang-orang yang tidak bisa mengerti dengan apa yang kita lakukan dan dengan apa yang kita katakan. Mereka bisa memfitnah kita, mereka bisa dengan diam-diam berupaya untuk menjatuhkan kita. Atau di antara kita, mungkin ada yang pernah merasakan ditipu oleh orang lain, dibohongi, atau mungkin kita pernah dianggap rendah oleh orang lain. Bahkan mungkin di antara kita ada juga yang pernah mendapatkan kata-kata yang kasar dari orang lain, bukan? Saudara, sebagai manusia kita pasti sulit untuk bisa menerima perlakuan seperti ini. Apalagi jika kita tidak melakukannya. Rasanya kita ingin marah dan kita membenci mereka. Namun saudara, ketika kita berhenti sejenak, kita mengambil waktu untuk merenungkan apa yang telah Tuhan sendiri alami dan lakukan untuk setiap kita. Rasanya kita malu kalau kita membenci orang lain. Karena Tuhan Yesus sudah memberikan teladan yang indah ketika ia tidak membalas dan tidak membenci orang-orang yang menyalibkan dia. Bahkan yang keluar dari mulutnya adalah, "Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Saudara, memang tidak mudah untuk kita tidak membalas. Namun ingatlah bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Ia tidak tidur, tetapi ia melihat apa yang dialami oleh setiap anak-anaknya yang hidup saat ini. Saudara, percayakah kita bahwa Allah tidak tidur dan ia begitu peduli terhadap kesulitan yang kita alami akibat perbuatan buruk orang lain terhadap kita? Saudara, biarlah saat ini kita mohon kepada Tuhan agar kita dapat percaya penuh pada kemahatauan dan kemahaadilannya dan taat kepada firman yang telah dikatakannya kepada kita. Amin. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kalau hari ini kembali Tuhan boleh mengingatkan kami, mengajarkan kami bahwa sungguh Tuhan kami memiliki teladan yang indah ketika kami melihat Tuhan di tengah begitu banyak orang yang tidak menyukai-Mu Tuhan, tetapi Engkau tidak melakukan pembalasan. Engkau tidak membenci mereka Tuhan, tapi yang Engkau lakukan adalah Engkau mengampuni, bahkan Engkau mengasihi mereka. Tuhan, mampukan kami Tuhan, ketika kami mengalami hal-hal yang di luar kemampuan kami boleh merenungkan apa yang sudah Tuhan lakukan dan yang sudah Tuhan perbuat di dalam kehidupan kami. Tuhan, tolong kami Tuhan, supaya kami boleh memiliki kasih seperti kasih Tuhan. Mau mengasihi orang-orang yang mungkin sudah berbuat yang tidak menyenangkan kepada kami. Tetapi biarlah Tuhan kami boleh membalas mereka dengan kasih, karena Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi kami. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan untuk sepanjang hari ini. Biarlah Tuhan kami juga boleh mengasihi orang-orang yang mungkin telah menyakiti hati kami. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.